Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Bands. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Bands. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Bands. Pada suatu hari, seorang raja Portugis bernama Manuel I memerintahkan seorang pelaut yang bernama Bartolomeu Dias untuk melakukan pelayaran mencari rempah-rempah. Lalu Dias berangkat dari pelabuhan Lisabon pada tahun 1487 ke arah timur. Prajurit, kemarilah! Ada apa kamu manggil kami? Tolong panggilkan aku pelaut bernama Bartolomeu Dias. Baik, Raja. Aku memerintahkanmu dan menaruh kepercayaan kepada engkau untuk mencari rempah-rempah ke tanah Hindia. Aku penasaran dengan keberhasilan pasukan Columbus yang mendapatkan banyak rempah-rempah di Pulau Hindia. Apakah kamu bersedia? Baiklah, Raja. Saya akan memenuhi perintahmu. Keesokan harinya, Bartolomeu Dias mulai melakukan pelayaran ke arah timur. Dias berangkat dari pelabuhan Lisabon dengan membawa beberapa prajurit. Baiklah, prajurit. Mari kita melakukan perjalanan untuk mencari rempah-rempah. Baik, Kapten. Ketika sampai di Samudra Hindia, tiba-tiba kapal yang mereka gunakan terkena ombak besar, sehingga mereka harus menepi ke sebuah pulau di ujung selatan benua Afrika. Apa yang terjadi, prajurit? Di sini sedang terjadi ombak besar, Kapten. Kita tidak bisa meneruskan perjalanan. Baiklah, mari kita menepi ke pulau terdekat. Kita harus mencari pulau terdekat sekitar. Baiklah, mari kita menepi. Lalu mereka memutuskan menepi ke pulau terdekat, dan mereka menemukan sebuah pulau di ujung Afrika Selatan. Saat badai sudah berakhir, mereka memutuskan untuk tidak meneruskan perjalanan dan kembali ke Portugis. Saat sampai di Portugis, mereka menceritakan apa yang mereka alami. Selamat saya, Raja. Kami memutuskan untuk kembali ke Portugis karena kami terkena ombak yang besar di benua Afrika. Apa? Kalau tahu kamu begitu, mending saya tidak akan suruh kamu mencari rempah-rempah ke tanah Hindia. Tapi kami berhasil menepi ke pulau terdekat yang kami namakan Tanjung Topan, Raja. Apa? Tanjung Topan? Aku tidak setuju pulau yang diberikan itu dengan nama Tanjung Topan. Karena aku takut jika kau menamai dengan Pulau Tanjung Topan, tidak akan lagi ada pelaut yang berlayar di sana. Aku ingin menggantinya dan dengan bernama Tanjung Harapan. Prajurit, kemarilah! Raja, ada apa kamu manggil kami? Aku meminta kalian untuk bawalah pelaut yang bernama Vasco da Gama ke hadapanku sekarang juga. Titik. Baik, Raja. Raja memanggilku Vasco. Hormat,
Raja, ada apa engkau memanggilku? Aku ingin kau melanjutkan perjalanan yang tidak dapat kucapai yang dijalankan oleh Bartolomeus Dias. Apakah kamu bersedia? Siap, Raja. Aku bersedia. Aku akan memenuhi perintahmu. Oke, akan kuberi kau 4 buah kapal layar serta 170 anak buah. Baik, Raja. Pada 8 Juli 1497, Vasco da Gama memulai perjalanannya. Ia mengikuti jalur yang pernah ditempuh oleh Bartolomeus Dias, kemudian tiba di Calicut pada bulan Mei 1498, yaitu sebuah kota dagang rempah-rempah di India. Lalu mereka menyatakan daerah Goa sebagai daerah koloni Portugis dan menandainya dengan bantu Padroa. Dengan keberhasilannya ini, Vasco diangkat menjadi laksamana dan berkuasa di India. Ke tanah India dan berkoloni di sana, maka akan kuangkat kamu menjadi penguasa di Goa sana. Terima kasih, Raja. Aku akan menjalankan perintahmu. Karena Raja Manuel berpikir bahwa India bukan pusat penghasil rempah-rempah, maka ia mengirim pelaut terkenal yakni Alfonso untuk mencari dan mendapatkan pusat rempah-rempah terbaik. Hormat kami Raja, adakah Raja memanggil kami? Karena semua apa yang aku inginkan tidak tercapai, aku harap kalian bisa memanggilkan aku seorang pelaut yang bernama Alfonso sekarang juga. Baik Raja. Alfonso, Raja memanggil kau. Maaf, Raja. Ada apa engkau memanggil saya? Aku dengar-dengar kau adalah seorang pelaut yang ahli. Karena pencapaianku untuk mencari rempah-rempah dan menguasai rempah-rempah tidak terpenuhi oleh para pelaut sebelumnya, maka aku akan mengutusmu untuk mencarinya. Aku dengar-dengar pusat rempah-rempah itu berada di Selat Malaka. Apakah kamu bersedia? Baik, saya akan menjalankan perintah Anda. Keesokan harinya, Alfonso pun memulai perjalanannya untuk mencari pusat rempah-rempah yang berada di Selat Malaka. Dan sampai akhirnya pada tahun 1511, Alfonso sampai di Selat Malaka. Prajurit, akhirnya kita sampai ke pusat rempah-rempah di Malaka. Iya, Kapten. PT Espasiarian. Dia mengatakan, apakah kalian menjual rempah-rempah? Iya, kan juga banyak rempah di sini. Sunday Eles Pendek Esperias. Tidaklah Aguen Coche Vende Compralo. Raja bertanya apa saja rempah yang kalian jual? Ya, kami menjual rempah-rempah. Ada kopi, ya ada kopi. Ada spendem akrapot, gengrip, tekanos, moscada, enggalaga. Pangos Compar Atlas Espasiarian. Raja berkata bahwa kami akan membeli semua rempah-rempah kalian. Ini uangnya. Iya, terima kasih. Ketika Alfonso melihat orang pribumi menerima kedatangannya dengan baik, maka sifat serakahnya pun muncul. Ia menguasai Malaka dan melakukan monopoli dagang. Tindakannya ini mendapatkan perlawanan dari berbagai pihak. Misalnya pada tahun 1512, perlawanan yang dilakukan oleh Pate Kadir dan Hang Nadim. Orang Portugis telah melakukan monopoli perdagangan. Apa yang harus kita lakukan? Sepertinya kita harus menolong mereka agar Portugis keluar dari Malaka dan tidak monopoli perdagangan. Kalau gitu, ayo kita menyerang pusat kota. Aku akan mengumpulkan orang pribumi lainnya untuk membantu menyerang Portugis. Baiklah, besok kita akan melakukan penyerangan. Keesokan harinya, Pate Kadir, Hang Nadim, dan orang pribumi yang lain melakukan penyerangan ke permukiman bangsa Portugis di pusat kota. Namun kedatangan mereka diketahui oleh bangsa Portugis. Hai semua, ada penyusup yang datang ke markas kita. Saya berani sekali kalian masuk ke dalam markas kami. Kami tidak setuju atas monopoli perdagangan yang telah kalian lakukan. Iya, di mana kapten kalian? Iya, di mana kapten kalian? Porquin Asta Formin. Dia berkata, untuk apa mencarinya? Kami tidak terima atas apa yang telah kalian lakukan kepada kami. Ayah Nadim, kita
kita serang mereka. Ayo, serang! Kami! Waktu lagi. Ketika peperangan berlangsung, banyak orang pribumi yang gugur, begitu pula dengan Hang Nadim. Akan tetapi Patih Qadir dapat menyelamatkan diri. Alfonso dan para prajurit pun kesal karena mereka berani menyerang markasnya. Oleh karena itu, Alfonso dan para prajurit pergi ke pasar untuk mengacak-acak dagangan orang pribumi. Karena mereka sudah berani melawan kita, ayo kita hancurkan dagangan mereka dan jangan biarkan mereka hidup satu. Baik, Kapten.